Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat BMA dimanapun berada. Kali ini kita akan menyelesaikan tahap terakhir dalam penyusunan laporan keuangan perusahaan dagang dengan menggunakan metode perpetual. Ya, di sini nanti saya akan coba menjelaskan bagaimana caranya kita melakukan jurnal pembalik ya, melakukan jurnal pembalik pada perusahaan dagang metode perpetual. Nah, di sini saya sudah nyiapin satu teori singkat ya, atau ketentuan yang harus kita pahami dalam menyusun jurnal pembalik. Jadi, ketika kita ingin melakukan jurnal pembalik itu, maka kita butuh data atau sumber data yang berasal dari jurnal penyesuaian. Nah, dari data-data jurnal penyesuaian itu nantinya akan kita masukkan dia ke dalam jurnal pembalik. Tapi ada satu hal yang harus kita pahami bahwasanya tidak semua transaksi yang ada di jurnal penyesuaian itu kita lakukan jurnal pembaliknya, ya. Jadi ada beberapa akun-akun atau transaksi saja yang nanti kita memang akan lakukan jurnal pembaliknya. Nah, seperti apa? Seperti ini contohnya, ya. Di sini pertama yang kita bisa lihat itu adalah ketika kita menemukan pencatatan jurnal penyesuaian seperti ini. Jadi kalau misalnya ketika kita temukan asuransi diberi mukanya di debit, kemudian beban asuransinya di kredit, ya, ini akan kita lakukan jurnal pembalik. Atau bisa juga kita katakan apabila dicatat ya dengan menggunakan pendekatan laba rugi, maka nanti kita akan lakukan jurnal pembaliknya. Tapi kalau dia nanti dicatat dengan pendekatan neraca, maka tidak dilakukan jurnal pembalik seperti ini. Ya, jadi kalau misalnya nanti beban asuransinya di debit, kemudian asuransi diberi mukanya di kredit, makanya ini tidak akan dilakukan jurnal pembalik. Jadi hati-hati, perbedaannya terletak di seperti ini ya, seperti ini. Oke. Kemudian apa lagi? Ketika ada pendapatan diterima di muka. Nah, ketika ada pendapatan diterima di muka, itu akan kita buat jurnal penyesuaiannya apabila catatannya seperti ini. Debitnya pendapatan sewa, kemudian kreditnya sewa diterima di muka. Nanti kalau kita mau buat jurnal pembaliknya, berarti yang sewa diterima di muka ini di debit, kemudian pendapatan sewanya akan kita kreditkan. Nah, ketika kita menemukan pencatatan itu ternyata di debitnya sewa diterima di muka, kreditnya pendapatan sewa, maka ini tidak perlu dilakukan yang namanya jurnal pembalik. Nah, hati-hati. Ya, saya ingatkan kembali, hati-hati ketika menemukan transaksi pencatatan di jurnal penyesuaian, karena tidak semuanya akan kita lakukan jurnal pembaliknya. Nah, selanjutnya, apabila kita menemukan transaksi dengan pencatatan debitnya pelengkapan, kemudian kreditnya beban pelengkapan, maka ini pasti kita akan buat jurnal pembaliknya. Jadi, tinggal membalikkan saja yang debitnya ke kredit, yang kreditnya akan kita buat ke debit. Tapi, kalau ternyata kita menemukan transaksinya itu, debitnya beban perlengkapan, tapi perlengkapannya di kredit, ini tidak perlu dilakukan yang namanya jurnal pembalik. Selanjutnya, ketika kita ada beban yang masih harus dibayar, ini maka perlu dilakukan jurnal pembalik. Misalnya, ada di debit itu beban gaji, kemudian di kreditnya utang gaji. Nah, ini akan kita buat jurnal pembaliknya. Yang beban gaji di kredit, yang utang gaji di debit kita buat. Nah, selanjutnya lagi ketika kita menemukan transaksi pendapatan yang masih harus diterima. Jadi ketika kita menemukan transaksi yang seperti ini, debitnya itu sewa yang masih harus diterima atau piutang, nah kreditnya itu pendapatan sewa atau pendapatan apapun itu, maka ini nanti kita akan harus membuat jurnal pembaliknya. Ya, jadi nanti kalau mau buat jurnal pembaliknya, kita bikin yang debit ini ke kredit, yang kreditnya kita bikin ke debit. Jadi inilah adalah beberapa akun-akun ya atau transaksi yang nantinya kita lakukan jurnal pembaliknya atau yang kita lakukan jurnal pembaliknya dalam suatu perusahaan ya, termasuk itu perusahaan dagang, baik itu metode periodik maupun perpetual dan perusahaan jasa. Oke, untuk penjelasan singkat terkait dengan jurnal pembaliknya, saya rasa ini sudah
bisa dipahami ya. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana cara membuat jurnal pembalik milik PD BMA. Ya, sebelumnya kita sudah selesaikan ya. Kita sudah selesaikan yang namanya sampai pada tahap neraca saldo setelah penutupan. Nah, sekarang kita mau bikin jurnal pembaliknya. Ini jurnal pembaliknya sudah saya sediakan, tapi saya akan jelaskan dari mana datangnya. Ya, jadi jurnal pembalik ini seperti ini dia. Kita ambil sumber datanya berasal dari jurnal penyesuaian. Nah, saya juga ngambil jurnal penyesuaiannya milik PD BMA. Ya, kita sudah pernah mengerjakan ini dan sudah dibahas juga di channel di video pembelajaran saya sebelumnya. Nah, di sini kita lihat dulu satu persatu. Kita sesuaikan dengan penjelasan sebelumnya. Jadi kalau kita lihat, ini tidak semuanya nanti akan kita buat yang namanya jurnal pembaliknya. Hanya ada beberapa transaksi saja. Nah, kalau kita lihat di sini, yang ini tentu saja tidak. Ya, ini tentu saja tidak kita buat jurnal pembaliknya. Mari kita lihat. Karena apa? Karena di sini di debit itu beban perlengkapan, sedangkan perlengkapannya di kredit. Nah, kalau kita lihat di sini, di sini kan dia masuk ke dalam kategori yang nomor 6. Nah, sedangkan yang kategori nomor 6 ini dikatakan tidak dilakukan namanya jurnal pembalik. Maka ini tidak kita buat. Oke. Yang kedua, harga pokok penjualan, kemudian kreditnya persediaan barang dagang, kemudian persediaan barang dagang, kemudian kreditnya harga pokok penjualan. Nah, ini juga tidak kita buat ya, karena di sini memang tidak ada sama sekali, jadi kita tidak buat jurnal pembaliknya. Nah, kemudian selanjutnya adalah tanggal 31 Desember ya. Berikutnya ini beban penyusutan peralatan kantor, akumulasi penyusutan peralatan kantor. Ini juga tidak kita buat jurnal pembaliknya tidak kita buat juga. Nah, kemudian yang selanjutnya beban sewa diberi muka. Ini juga tidak kita buat jurnal pembalik. Yang kita buat jurnal pembaliknya apabila sewa diberi mukanya di debit dan beban sewanya di kredit. Nah, ini baru kita buat jurnal pembaliknya. Tapi kalau seperti ini tidak. Nah, kita bisa lihat ini dia, seperti ini ya. Kalau dia dia debitnya beban asuransi atau beban sewa atau beban iklan, tapi kreditnya asuransi dibayar muka atau iklan dibayar muka, ini tidak akan lakukan jurnal pembalik. Tapi sebaliknya kalau nanti dia di debitnya asuransi dibayar muka atau beban asuransi atau iklan dibayar muka, kemudian kreditnya beban asuransi, ini baru bisa dikatakan dibuat jurnal pembaliknya seperti ini. Oke, jadi yang ini tidak sama sekali. Ya, ini tidak dibuat jurnal pembalik. Yang berikutnya ini beban gaji karyawan, utang gaji. Nah, ini baru kita buat jurnal pembaliknya. Ya, karena apa? Di sini kita bisa lihat nih, beban gaji di debit, utang gaji di kredit. Maka nanti kita buat jurnal pembaliknya seperti ini. Utang gajinya di debit, beban gajinya di kredit. Nah, kalau kita lihat ini kan harus di jurnal balikan. Maka ketika kita ingin melakukan penjurnal baliknya, ya ingin membuat jurnal pembaliknya, maka nanti dia seperti ini. Nah, ini saya sudah buat. Utang gajinya jadinya di debit, beban gaji karyawannya jadinya di kredit, nominalnya sama-sama Rp500.000. Kemudian di sini ada piutang komisi di debit, kemudian kreditnya pendapatan komisi 15 juta. Nah, kalau kita lihat di sini, maka dia masuk ke dalam kategori yang nomor 8. Ya, sewa yang masih harus diterima atau pendapatan sewa. Jadi ini maksudnya adalah segala suatu pendapatan yang masih harus diterima, ya, itu akan kita lakukan yang namanya jurnal pembalik. Tidak harus sewa, misalnya apa dia? Ya, seperti tadi kata komisi misalnya. Nah, maka silakan kita bikin di sini jurnal pembaliknya. Piutang, misalnya kata-katanya piutang, silakan masukkan, nanti kita buatkan dia jurnal pembaliknya. Nah, di sini ini termasuk salah satu transaksi yang memang kita harus buat jurnal pembaliknya, yaitu karena pendapatannya masih harus diterima. Artinya belum kita terima kan? Nah, di sini piutang komisinya nanti kita akan buat di kredit dan pendapatan komisinya kita akan buatkan di debit. Nanti akan dapatkan hasilnya seperti ini. Jadi ya. Sudah saya balik ya, akunnya dibalik, yang tadi di kredit jadi debit, yang tadi di debit jadi di kredit. Nominalnya 15 juta saya buat. Nah, ketika kita sudah melakukan pembuatan jurnal pembaliknya, jangan lupa kita buatlah jumlahnya ke bawah untuk mengatasi kesalahan pencatatan nominalnya. Oke.
Nah, kalau kita lihat di sini ternyata sudah sama-sama menunjukkan nominalnya yang sama, maka ini sudah pasti sudah selesailah tugas kita untuk menyusun jurnal pembalik pada perusahaan dagang BMA dengan menggunakan metode perfektual. Jadi intinya di sini tidak ada perbedaan ya. Jurnal pembalik itu sama, perusahaan jasa, dagang, dan perusahaan jasa, dagang metode periodik, dan dagang metode perfektual itu sama. Jadi seperti inilah sistem penyusunannya dan akan menghasilkan jurnal pembalik itu tergantung pada sumber datanya. Jadi kalau misalnya di sini ada berapa akun atau transaksi yang memang perlu di jurnal pembalikan, maka nanti kita harus buat jurnal pembaliknya. Berhubung dari data yang ada di PDBMA ini cuma hanya ada 2, ya, hanya ini saja, maka tentu saja saya hanya buat 2 juga. Nah, jadinya hasilnya seperti ini. Oke, sahabat BMA dimanapun berada, demikianlah penjelasan saya terkait dengan jurnal pembalik. Dan berakhirnya penjelasan tentang jurnal pembalik ini, maka berakhir pula lah penjelasan saya terkait dengan laporan keuangan perusahaan dagang dengan menggunakan metode perfektual. Jadi dari awal sampai akhir ini saya sudah sampaikan bagaimana cara-cara menyusunnya satu persatu. Dan mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan ini ya dapat bermanfaat buat para sahabat BMA dimanapun berada, dan mudah-mudahan sudah bisa mengerjakan berbagai macam soal yang ada di buku-buku mungkin atau dari tugas-tugas para pengajarnya masing-masing dimanapun itu berada. Dan satu hal yang perlu saya sampaikan bahwasanya belajar akuntansi ini akan dianggap sulit apabila kita tidak melakukan prakteknya langsung. Jadi biar terasa mudah atau bisa bisa lebih merasa tidak menganggap itu sulit, harus banyak-banyak prakteknya. Jadi harus banyak-banyak kerjakan soalnya. Intinya di situ. Jadi akuntansi itu harus banyak-banyak mengerjakan soal atau latihan agar bisa terbiasa, jadinya tidak merasa bingung lagi dalam melakukan penyusunannya. Oke, sahabat BMA dimanapun berada, demikianlah penyampaian ini saya sampaikan, dan semoga apa yang sudah saya sampaikan dari tahap awal sampai tahap akhir ini semuanya dapat dipahami, dan sampai ketemu lagi di laporan keuangan perusahaan manufaktur. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan jaga kesehatan serta jaga pula semangat belajar akuntansinya.